Welcome to Jabutu. Ini adalah lanjutan video setelah tangan aku nggak bisa keluar dari selipan kotak-kotak kayu kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa jam sebelum si CG, salah satu kelinci yang bakal lahiran kayak gitu. Ini kelihatan tuh di mulutnya dia megang kayak bekas-bekas daun ilalang kayak gitu, karena emang di Jabutu kayak di Jalan Setapak itu aku taruhin ilalang kayak gitu karena manfaatnya banyak banget ya. Pas kemarin seger itu jadi cemilan kelinci, pas udah kering kayak gitu bisa digunakan sebagai alas tempat kelinci lahiran kayak gitu. Oke, itu kelihatan lubang kelinci yang kemarin, ukurannya itu sebenarnya cukup besar ya. Kalau dari sini mungkin kelihatan kecil banget. Itu untuk ukuran kelinci dewasa bisa masuk. Dan lubang ini pun cukup luas di dalam. Karena kalian lihat ekor kelinci aja nggak kelihatan jelas dari luar. Terus juga dia bisa muter di dalam tuh. Dia lagi proses muter tuh. Tadi kan masuk kepalanya duluan. Nah, ini pas keluar pun kepalanya duluan. Berarti dia bisa muter di dalam. Kayak gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang ini kelinci sebentar lagi mau lahiran? Karena beberapa jam sebelum kelinci itu bakal lahiran, dia bakal narik-narik bulu atau mencabuti bulu itu sedikit lebih ekstrim dibanding biasanya. Nah, ini kelihatan dia narikin bulu kelinci lain ya, dan kebetulan ini adalah panda bejantan di Jabutu, kemungkinan bapaknya anak-anak si CG gitu. Dan ini pejantan yang bertanggung jawab kayak gitu ya. Dan walaupun dikasih bulu tetap aja kurang kayak gitu. Jadi dia tetap mengambil kayak bekas-bekas dedaunan segala macam yang diperkirakan atau menurutnya sesuai lah untuk buat sarang. Oke. Nah, ini dia kembali nyabutin bulu kelinci pejantan, dan kelinci pejantannya masih membiarkan ya selagi tidak sakit-sakit banget. Sebenarnya disabut bulu itu udah sakit ya. Hanya ya berusaha bertahan sajalah. Jadi apa yang dia dapat tuh dia masukin ke mulut dulu. Ntar kalau udah terasa agak banyak atau udah terasa penuh di mulut baru dia bawa keluar. Nah, ini aku bilang tadi jangan setapak yang kita taruh ilalang, karena kelinci di Jabutu itu dikembangbiakan secara tradisional. Jadi emang seikut nalurinya aja, kita tidak memaksakan sesuatu kepada mereka karena kita tahu juga mereka makhluk hidup ciptaan Tuhan. Dan masya Allahnya kelinci di Jabutu berkembang biak dengan alhamdulillah baik kayak gitu ya, wa syukurillah. Dan di sini tuh pejantannya juga bertanggung jawab, jadi menemani si CG mendekati proses lahirannya, mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat sarang. Oke, sebenarnya di video selanjutnya, cuman berdasarkan lahiran sebelum-sebelumnya, kelinci itu bakal menyiapkan sarang buat anak-anaknya yang bakal lahir. Kenapa? Karena kelinci itu lahir tanpa bulu. Oke, tidak seperti kelinci sudah dewasa yang memiliki bulu dan bisa berjalan. Kelinci yang baru lahir belum bisa membuka matanya, tidak bisa berdiri, dan tanpa memiliki bulu sama sekali. Oke, dia udah masuk lagi, dan ini dia udah membawa cukup banyak bahan-bahan di dalam mulutnya, dan dia masuk kembali ke dalam sarang. Sebenarnya ini yang buat lobang ini bukan hanya si Soja, tapi ada kelinci betina lain yaitu Mizu, maminya. Tapi karena si CG yang tanggal lahirnya lebih dekat, karena kalau Mizu itu biasanya lahiran di tanggal 20-an, sedangkan si CG ini di angka 11-an. Kita udah perkirakan dari tanggal 11 kemarin 14 tuh kayak si CG bakal lahiran, tapi ternyata lewat dari itu, tapi tetap di dalam angka belasan lah kayak gitu di bulan Januari ini. Oke. Dan inilah prosesi lahiran dari kelinci yang ada di Jabutu. Dia bakal mengulangi proses ini berulang kali sampai dirasa bahan-bahan yang sudah dia kumpulkan itu tuh cukup untuk kelincinya. Karena ya kan sekarang juga musim hujan, jangan sampai kelincinya kedinginan. Sebenarnya di kandang kita udah nyiapin tempat untuk lahirannya si CG, tapi si CG masih belajar mandiri untuk menyiapkan tempatnya sendiri. Nah, selain dia mencabuti bulu kelinci lain, dia juga mencabuti bulunya. Sebenarnya yang paling utama itu dia mencabuti bulunya sendiri. Tetapi di saat ada pejantan ataupun kelinci lainnya, dia akan ikut mencabuti bulu-bulu mereka. Oleh sebab itu, pada saat kelinci mau lahiran, sebaiknya dijauhkan dari kelinci lainnya, karena kasihan kelinci lain yang bakal teriak-teriak karena dicabut bulunya.
pasti itu sakit. Hanya kelinci pejantan yang bakal diem pasrah kayak gitu, dicabuti bulunya. Oke, inilah prosesi kelinci mau lahiran di Jabutu. Untuk mengetahui berapa jumlah anaknya, tetap ikuti episode kita. Salam Jabutu.